Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini Bapak akan mencoba menjelaskan cara mengerjakan, cara menjawab dari tugas listrik statis 1 tentang gaya kolom dan kuat medan listrik. Nah, untuk soal yang pertama, tiga buah muatan listrik berada pada posisi di titik sudut segitiga ABC. Panjang sisi AB sama dengan BC sama dengan 20 dan besar muatan sama Q sama dengan 2 mikrokulom. Besar gaya listrik yang bekerja pada titik C adalah titik-titik. Nah, langkah yang harus kalian kerjakan yang pertama adalah kita isi dari gambar tadi ya. Ini misalnya kita isi dengan QA sama dengan 2 mikrokulom, IB sama dengan 2 mikrokulom, QC sama dengan 2 mikrokulom. Jaraknya 20 cm, ini 20 cm, ini 20 akar 2 cm. Dari bisa dicari dengan cara Pitagoras ya, akar dari 20 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Nah, diketahuinya Q A sama dengan 2 mikrokulom. Ini harus dinyatakan dalam satuan kulom, yaitu 2 kali 10 pangkat min 6 kulom. Qb juga sama, Qc juga sama. Kemudian R ini ada RAC ya. RAC itu 20 akar 2 cm dijadikan ke satuan meter ya, 20 akar 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian RBC sama dengan 20 cm sama dengan 20 kali 10 pangkat min 2 meter. Selanjutnya untuk menghitung gaya di titik C, kita langkahnya adalah kita lihat, kita tentukan faktor dari gaya, vektor dari gaya listrik antara A dengan C karena sama-sama positif ya. Jadi tolak menolak, maka arah gayanya menjauhi tolak menolak ya. Ini ditulis FCA ya, gaya tolak antara C dengan A. Kemudian B dengan C juga positif dengan positif, dia akan tolak menolak sehingga di C akan ke sana ya. Ini FCB. Nah, berapa FC? Maka kita pakai penguraian vektor secara jajar genjang ya. Ini kita buat jajar genjang. Nah, ini hasil yang diperoleh. Ini kita tarik. Nah, ini adalah FC. Sudutnya berapa ini? Nah, sudut ini sama ya, karena ini segitiganya. Ini sudutnya 45, sini 45, sini 90. Jadi sudut sini sama dengan sudut 45 derajat. Nah, kemudian berapa FC? Nah, FC kita cari dari akar FCA kuadrat ditambah FCB kuadrat ditambah 2 kali FCA kali FCB kali cos 45 ya, dari yang ada itu. Selanjutnya kita cari
kita cari FCA ya, kita cari FCA itu dari K kali Q C kali QA per RCA kuadrat sama dengan kita masukkan nilai K nya ya 9 kali 10 pangkat 9, QA nya 2 kali 10 pangkat 6, oke, C nya 2 kali 10 pangkat 6, RCA kuadrat, RCA nya sama dengan RAC ya 20 akar 2 kali 10 pangkat 2 meter. Nah, nanti setelah kita dapat FCA kita cari lagi FCB, nah, baru kita cari FC. Nah ini yang terakhir kita akan dapatkan FC ya, cukup sini. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2 ya. Perhatikan gambar berikut ini. Jika muatan plus Q terletak di antara A dan B ya. Ya, maaf ini keliru. Antara A dan B yang terletak pada jarak 12, ini jaraknya 12 cm, di mana muatan Q harus diletakkan sehingga gaya kulumnya dialami 0. Nah, gaya plus Q harus kita letakkan di antara kedua muatan ini ya, di antara kedua muatan ini sama ini ya, jadi harus di tengah-tengah. Nah, berapakah jaraknya? Nah, untuk mengetahui jaraknya maka kita tentukan ininya dulu ya. Ini jaraknya. Ini jaraknya kita ambil saja X ya. Ini jaraknya 12 min X ya, karena antara min Q sampai min 9Q sama dengan 12 cm. Selanjutnya kita tentukan arah gaya kulumnya ya, karena ini min Q dengan plus Q ini akan tarik menarik, maka muatan plus Q akan tertarik ke sana ya, akan tarik menarik. Nah ini untuk ini anggap saja ya, ini Q1, ini Q2, ini Q3, berarti ini F1 2. Kemudian antara plus Q dengan min 9Q ini juga tarik menarik, sehingga muatan plus Q ini akan tertarik ke sana, jadi F2 3. Nah, karena gaya yang bekerja pada muatan plus Q itu ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri, maka bisa menghasilkan nilai 0 ya. Syaratnya apa? Syaratnya gaya yang ke kanan harus sama dengan gaya yang ke kiri. Nah, setelah ini kita masukkan nilainya, rumusnya dulu ya. Rumusnya K kali Q2 kali Q3 per R23 kuadrat sama dengan K kali Q1 R1 Q2 per R12 kuadrat. Ingat mana R1? Nah, ini R12, yang ini adalah R23.
tinggal masukkan ya, ini ada besaran yang sama, kita coret saja. Besaran yang sama kita coret ini, kemudian Q2 sehingga bersamanya tinggal Q3 per R23 kuadrat sama dengan Q1 per R1 kuadrat. Kemudian ini kita akarkan, diakarkan. Tujuannya adalah supaya R-nya tidak dalam bentuk kuadrat, sehingga hasilnya akar Q3 dibagi R23 sama dengan akar Q1 per R12. Nah, silahkan dilanjutkan. Nah, demikian untuk nomor 2. Untuk nomor 3, 2 muatan listrik besarnya kita bikin ya, 2 muatan listrik besarnya 2 kulum dan 4 kulum, berarti positif. 2 kulum, ini Q1, Q2 nya 4 kulum, terpisah pada jarak 3 cm. Berapakah besar gaya yang dirasakan pada salah satunya? Bisa F12 atau F21, tinggal dimasukkan. Ingat ya, bahwa R-nya adalah 3 cm, harus diubah ke dalam meter. 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Q-nya karena sudah dalam satuan kulum, maka tidak perlu diubah. Selanjutnya F12, F21 itu sebenarnya yang di mana? F di sini dinamai dengan F21, yang sini F12. Ini besarnya sama ya, F12 sama dengan F21. Rumusnya kayak apa? Nah, F21 atau F12 ya, K kali Q1 kali Q2 per R12 kuadrat ya, ingat ada kuadratnya. Ini diselesaikan seperti ini, nanti akan mendapatkan ya, perlu diingat ya, ini harus dalam satuan meter. Nah, ingat ya, harus pakai SI, satuan internal. Selanjutnya kita lanjut nomor 4. 2 buah muatan listrik yang nilainya sama diletakkan pada jarak 1 meter. Ini muatannya sama ya, positif, jaraknya 1 meter. Ternyata menghasilkan gaya kulum ya, F21 16 Newton. Ketika jarak keduanya diubah menjadi 4 meter, sekarang jaraknya diubah menjadi 4 meter, maka besarnya F2 akan menjadi berapa? Nah, ini kita pakai perbandingan ya, ini kita pakai rumus dan perbandingan. Rumusnya itu F2 1 itu sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R12 kuadrat. Kalau F2 sama ya, K kali Q1 kali Q2 per R12. Anggap kita kasih aksen ya, ini sebagai R12 aksen, ini sebagai R1, supaya membedakan. Nah, baru dibandingkan F2 banding F21 sama dengan, tulis rumusnya sini, K kali
Q1 Q2 per R12 aksen kuadrat dibagi K kali Q1 kali Q2 per R12 kuadrat. Nah, ini ada bagian yang sama, kita coret-coret ya, kita sederhanakan. Jadi sama dengan, silahkan dilanjutkan. Kita lanjutkan nomor 5. Dua buah muatan listrik yang nilainya sama diletakkan di medium hamba udara, menghasilkan gaya listrik sebesar 10 ohm. Jika medium di antara kedua muatan diganti dengan medium yang memiliki permeabilitas 5, maka besarnya gaya listriknya menjadi berapa? Nah, ini F-nya menjadi berapa? Nah, kita ketahui IR-nya sama dengan 5. 0. Nah, kita masukkan saja ya. F sama dengan K-nya itu 1/4 pi epsilon 0 kali Q1 kali Q2 per R12 kuadrat. Nah, kita ganti epsilon R-nya ini, nanti kita pakai perbandingan ya. Ini F, kemudian F aksen sama dengan 1/4pi epsilon 0 karena berada di medium yang lain, ER kali E0 kali Q1 kali Q2 per R12 kuadrat. Nah, ini diperbandingkan F aksen per F sama dengan ditulis 1/4pi epsilon R kali epsilon 0 kali Q1 Q2 per R12 kuadrat dibagi 1/4pi epsilon 0 kali Q1 kali Q2 per 12 kuadrat. Nah, ini bisa kita coret, kita sederhanakan yang sama ya, dicoret 4pi I. Nah, epsilon 0 tinggal 1/, epsilon R dibagi 1/1. Hasilnya silakan dilanjutkan seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan nomor 6. Hitung besar kuat medan listrik di suatu titik yang berjarak 30 cm dari muatan plus 60. Ini diketahuinya aja ya. Diketahui R-nya 30 cm harus dirubah ke dalam meter. 30 kali 10⁻². Q sama dengan 60C, sudah tidak perlu dirubah. Ditanyanya E. E rumusannya sama dengan K kali Q per R kuadrat. Kita masukkan nilainya. Nilai Q 60, nilai R-nya 30. Ingat ya, ini ada kuadratnya. Nah, demikian nanti akan didapatkan nilainya sekian N/C. Nomor 7, sambil kita menulis, sambil kita membaca ya. Dua buah muatan listrik 4 mikrocoulomb. Ini kita kasih tanda aja Q1, nilainya positif. Kemudian Q2-nya 6 mikrocoulomb. Terpisah pada jarak 20 cm. Titik A berada di tengah-tengah ya, titik A berada di tengah-tengah, berarti jaraknya ini 10 cm, ini 10 cm.
Kedua menentukan berapa besar kuat medan listrik di titik A. Berapakah EA-nya? Langkah pertama kita bikinlah gaya-gayanya ya, bukan gaya ya, vektor kuat medannya. Karena ini ada muatan positif, ini titik A, ini maka dia menjauhi. Nah, di sini tulis E1. Kemudian ini ada muatan negatif, titik A berada di dalam medan negatif juga akan menjauhi, mendekati. Ya. Tulis E2. Sehingga resultannya sama-sama ke kanan, maka dijumlahkan. E1 ditambah E2. Nah, langsung ke bawah, cari dulu E1. Rumusnya K kali Q1 per R1 kuadrat. R1 mana? Nah, ini R1. E2 K kali Q2 per R2 kuadrat. Nah, ini R2-nya. Ingat, R harus dalam satuan meter, tidak boleh satuan sentimeter. Kemudian yang ini juga Q-nya harus diubah dari mikrokulum diubah menjadi kulum, baru dimasukkan ke persamaan ini. Setelah dapat hasil baru masukkan ke sini. Sekarang nomor 8, pada titik sudut A dan B segitiga sama sisi ABC masing-masing 3 mikrokulum. Pada sisi segitiga 30 cm. Sudah ya. 3 mikrokulum. Maka besar kuat medan listrik di titik C adalah EC-nya berapa? Langkah pertama kita gambar vektor kuat medannya. Titik A ini ya. Titik A dengan titik C ya. Karena ini muatan positif, dia akan menjauhi. Ini ditulis EA. Kemudian titik B dengan C, karena ini juga sama-sama positif, dia menjauhi. B. Nah, tulis saja B, C, ini A, C, B. Ya. Nah, berapa besarnya kita jabarkan secara jajaran ginjang. Ini ketemu EC. Berapa EC? EC ya sama dengan akar AC kuadrat ditambah BC kuadrat ditambah 2 kali EAC kali BC kali cos theta. Tetanya mana ini sudutnya? Nah, karena ini segitiga sama sisi, maka sudutnya 60 sehingga di sini sama dengan 60. Nah, masukkan di sini diganti nanti 60. Nah, langkah selanjutnya dicari dulu EAC dulu berapa, EBC berapa. Nah, setelah ini ketemu ya EAC dan EBC, maka akan didapatkan. Perlu diingatkan lagi ya, satuan kalau Q harus dalam C, kalau R harus dalam meter. Nih. Nah, bila sudah dapatkan nilai EAC dan EBC baru dimasukkan ke sini.
Nah, misal EAC ketemu 2 kali 10 pangkat min 6, EBC ketemu 8 kali 10 pangkat min 6. Nah, kalau seperti ini, angka depannya saja yang dimasukkan ke sini, baru nanti terakhirnya EC itu sama dengan titik-titik kali 10 pangkat min 6 N per C. Nah, seperti ini ya. Nomor 9, 2 buah muatan listrik positif ya, 4 kolom, ini Q1 dan 8 kolom, ini Q2, terpisah pada jarak 9 cm. Di manakah titik A adalah agak besar kuat medan listrik di titik A tersebut sama dengan 0. Nah, karena ini sama-sama positif, maka titik A itu harus diletakkan di antara ya, di antara muatan 1 dan muatan 2 ya. Nah, selanjutnya syarat dari sama dengan 0 itu gaya bukan gaya ya, kuat medan. Ini E1 ke sini, E2 yang besarnya sama ya. E1 sama dengan E2, baru dimasukkan nilainya. Jaraknya R1 mana? Nah, ini R1, ini R2. Nah, misal kalau R1 itu sama dengan X, maka R2 itu sama dengan 9 dikurangi X. Nah, ini baru dimasukkan ke persamaan sini. Nilai E rumusannya K kali Q1 per R1 kuadrat. E2 K kali Q2 per R2 kuadrat. Nah, akannya coret. Tinggal Q1 per R1 kuadrat sama dengan Q2 per R2 kuadrat. Karena ini ada kuadrat, nanti diakarkan. Akar Q1 per R1 kuadrat, R1 ya, sama dengan akar Q2 per R2. Nah, setelah ini masukkan ya, akan didapatkan nilai X. Nanti akan ketemu nilai X-nya berapa, sehingga didapatkan bahwa R1 sama dengan X. Nomor 10 tertinggal, silahkan dikerjakan sendiri, dicoba sendiri dengan melihat tutorial nomor 1 sampai 9-nya tadi. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba dan mengulangi kembali.